Pada episode selanjutnya dilanjutkan dengan, perasaan ini persis sama dengan Tuoshi yang masih muda. Jangan khawatir, Tuoshe, muridmu juga muridku, dan aku pasti akan meneruskannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di ruang yang jauh, ada aula besar, aula itu indah, dengan banyak permata yang tampaknya mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi master aula yang luar biasa, seorang wanita yang tampaknya lemah sedang duduk diam dengan mata tertutup. "Apakah kamu tidak nyaman lagi?" kata seorang pria berambut pirang berjalan ke arahnya. "Aku baik-baik saja, sejak Master Dunia mundur, aku selalu merasa seperti ada yang memata-matai kita." Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. "Kau sebenarnya sedang memata-matai rahasia dunia manusiaku?" Pria berambut pirang itu juga menembakkan seberkas cahaya dari matanya dan berteriak keras sambil menatap ke kejauhan. Setelah tersapu sia-sia, matanya melunak lagi, dan kemudian dia dengan lembut mengambil wanita yang duduk di atas tuannya. Tepat ketika dia akan berjalan, sosok merah muncul dari udara tipis. Seseorang dari keluarga Xiao di Immortal Cage telah melarikan diri. Mata lembut asli pria pirang itu juga tampaknya telah mengalami perubahan besar langsung mengungkapkan cahaya yang ganas. "Bukankah itu memintamu untuk berjaga-jaga kapan saja? Beri aku semua kekuatan untuk memindahkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya, jika tidak." Pria berambut pirang itu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Reputasi wakil penguasa dunia ini adalah, Tuan Dunia berkata sebelum retret bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan dipenjara dengan mudah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria berambut pirang itu. "Aku punya caraku sendiri," kata pria pirang itu. "Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, sepertinya ada beberapa orang di benua Douqi yang menerobos Doudi dan dipromosikan ke benua Doudi. Tidakkah kamu perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka?" Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. "Namun, hanya Doudi, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Sekarang lebih baik Xiao mengejar klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar mati." Pria berambut pirang itu juga berkata dengan kejam, lalu meletakkan kecantikan yang seperti lem di tangannya, dan buru-buru meninggalkan aula. "Seharusnya tidak ada lagi hari ini, saya tidak tahu pusingnya, Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu," Xiao Yan juga berkata dengan tegas. Ketika Raja Naga Emas mendengar ini, menatap mata panas Xiao Yan, dia juga merasa lega dan menyesap tehnya dengan hati-hati. Tiba-tiba tubuh kondisi jiwa Raja Naga Emas berkedip-kedip hebat, daripada mengatakan bahwa Raja Naga Emas awalnya adalah tubuh dalam keadaan jiwa, lebih baik mengatakan bahwa tanda di jari Raja Naga Emas berkedip dan meredup. Meskipun Xiao Yan tidak tahu tubuh Raja Naga Emas, dia juga tahu dari bagian itu bahwa kekuatan Raja Naga Emas pasti luar biasa, sehingga Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa tidak berbentuk naga, tetapi adalah seperti orang biasa. Mata lega Raja Naga Emas yang semula juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian dia menatap tanda cahaya di telapak tangannya. "Tanda cahaya ini, saya ingat bahwa itu adalah kesepakatan antara saya dan mereka sebelum mereka ditangkap. Selama segel cahaya ini menyala, Raja Naga Emas dapat menangkap lokasi spesifik mereka. Mungkinkah mereka melarikan diri?" Raja Naga Emas juga tampaknya telah melihat sesuatu, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena jejak di tangan Raja Naga Emas sekarang secara mengesankan dimiliki oleh klan naga, dan dapat merasakan jejak cahaya satu sama lain di lokasi tertentu, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. "Apakah posisi segel cahaya terus bergerak? Sepertinya aku akan bertemu mereka nanti. Tapi Xiao Yan, anak ini harus kencang, jika tidak kekuatan ini adalah..." Raja Naga Emas mendapatkan kembali ketenangannya setelah memikirkannya, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa tuannya, yang dulunya lesu,
benar-benar menatapnya. Sekarang ada jejak kegembiraan yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan jelas tidak tahu segel cahaya di tangan Raja Naga Emas tuannya, jadi dia hanya bisa bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatannya sudah sedikit pulih. Raja Naga Emas juga membuat alasan acak untuk membodohinya. Aku akan memperhatikan dengan seksama masalah pemurnian tubuh. Meskipun Xiao Yan mengetahui bahwa tuannya, Raja Naga Emas, berbeda, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan tuannya tidak akan membicarakannya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri. Soal memperbaiki tubuh tidak terburu-buru. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, sehingga Anda dapat mulai mempelajari pencapaian master formasi pertempuran. Satu hal lagi, karena ini akan menuju Suantian 3 hari, maka kita harus mencoba menemukan api suci itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Api suci tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api aneh di tubuhnya, dan pada saat yang sama lebih jarang. Jika Xiao Yan diminta untuk menemukannya sendiri, pasti akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, tahu tentang salah satu api suci, dan api suci itu terletak di dalam Suan Santian. Setelah kamu lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Super, kamu akan mulai bekerja. Sampai saat itu Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan penuh minat dan tersenyum. Tuan, haruskah saya bergabung dengan Sekte Super itu? Apakah masih Burning Incense Pavilion mendengar itu? Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, 9 Sekte Super ini cukup kuat, dan untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu dapat merasakan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, pasti bersamanya. Seseorang dalam 3 hari Suantian ada beberapa hubungan yang tak terhindarkan antara denominasi. Pavilion Fenxiang adalah sekte yang sangat istimewa. Ini berbeda dari sekte lain. Sekte lain terutama berfokus pada kultivasi pertempuran Qi atau keterampilan boneka, tetapi Pavilion Dupa Pembakaran ini berfokus pada kultivasi pikiran, dilengkapi dengan kultivasi, dan kultivasi pikiran. Untuk ini, para murid yang diterima di Pavilion Fenxiang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah murid luar, yang belajar piano, catur, kaligrafi dan melukis, 4 buku dan 5 klasik, puisi dan musik. Yang kedua adalah murid dalam, yang belajar melawan Qi dan keterampilan bertarung, dan menjadi pria yang benar-benar kuat, membunuh iblis. Selain iblis, kedamaian pesta dijamin. Oleh karena itu, para murid Pavilion Fenxiang belum tentu semua pembudidaya, tetapi Pavilion Fenxiang baik-baik saja dikenal terlepas dari apakah itu sekte luar atau murid sekte dalam. Kataku Raja Naga Emas. Mata Xiao Yan berbinar, jelas bahwa apa yang dikatakan tuannya Jin Longqing jauh lebih rinci daripada apa yang dikatakan Wang Zong. Tapi CZ, bagaimana dengan membunuh iblis dan melenyapkan iblis? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Ada beberapa koneksi di 7 alam, dan bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak dapat memutuskan koneksi di 7 alam ini. Dan di antara 7 dunia ini, dunia manusia memiliki jumlah terbesar. Oleh karena itu, kekuatan dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis selalu ingin menyerang beberapa pesawat di dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada juga beberapa bagian ke dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis dalam Suan 3 hari ini. Meskipun disegel oleh yang kuat bersama-sama 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segelnya adalah semakin lemah sekarang, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Kata Raja Jinlong. Mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi serius, jelas dia tidak pernah berurusan dengan apa yang disebut hantu dan setan. Satu-satunya pintu masuk ke dunia iblis di Suantian Santian adalah di dasar sungai Wanxi yang sangat berbahaya, penuh dengan monster, semuanya adalah monster yang sangat kuat, basis kultivasinya sangat tinggi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengejutkan. Sejak zaman kuno, beberapa monster di dunia iblis telah membobol Suantian beberapa kali, membawa darah tak berujung ke bidang atas Suantian,
menyebabkan kematian tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat kekuatan super di Suantian sangat marah. Mereka bergabung, dan akhirnya secara paksa mengusir iblis dari dunia iblis kembali, dan menyegel jalan antara dunia iblis dan Suantian-Tian. Oleh karena itu, legenda invasi dunia iblis terhadap Suan Shantian memiliki sejarah.